Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan namaku Aldina Siputri, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik di video ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan LQ, SI, dan LI dengan keterkaitan perencanaan wilayah. Sub pembahasannya adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan LQ, SI, dan LI, yang ketiga contoh perhitungan LQ, SI, dan LI. Di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan langsung dengan menggunakan Excel, dan yang keempat adalah kesimpulan. Latar belakang. Setiap daerah pasti memiliki karakteristik fisik geografis yang beragam, sehingga menyebabkan adanya konsep komparatif di tiap-tiap wilayah. Karakter fisik geografis tersebut menjadi pembeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga keberagaman karakteristik menggambarkan respon yang berbeda-beda terhadap proses pembangunan yang terjadi di setiap wilayah. Tentu, perlakuan akan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penentuan sektor potensial akan berbeda. Perhitungan indeks keunggulan komparatif di suatu wilayah menggunakan LQ, LI, dan SI bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan perbandingan data antar lokasi dan antar waktu. Next. Di sini akan menjelaskan sedikit arah dari tiap perhitungan. Yang pertama, untuk perhitungan LQ ini dapat menunjukkan indikasi pemusatan aktivitas di berbagai unit wilayah dan menjadi pembanding antar pangsa subwilayah dalam aktivitas tertentu di pangsa total aktivitas tersebut. Jadi nanti ini kita bisa mengetahui mana sektor basis dan mana sektor non-basis. Kemudian untuk LI atau Localization Index ini digunakan untuk menentukan wilayah yang potensial untuk pengembangan aktivitas tertentu. Kemudian untuk yang Specialization Index atau SI untuk menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas yang ada. Yang pembahasan pertama, LQ atau Localization Quotient. Pendekatan ini menyatakan bahwa spesialisasi relatif dalam industri pada suatu wilayah terjadi apabila spesialisasi industri pada suatu wilayah lebih besar daripada spesialisasi industri pada wilayah di atasnya. Ini adalah rumus dari perhitungan LQ, di mana nanti apabila hasil LQ lebih dari 1, maka sektor I pada kabupaten tersebut masuk dalam sektor unggulan atau basis. LQ kurang dari 1, sektor I pada kabupaten tersebut bukan termasuk sektor unggulan atau non-basis. Kemudian apabila LQ sama dengan 1, sektor I pada kabupaten tersebut bukan sektor unggulan atau non-basis dengan spesialisasi yang sama dengan provinsi. Kemudian untuk Localization Index, analisis Localization Index merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Dan ini nanti hasilnya, jika nilai mendekati 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua wilayah atau terdispersi. Sedangkan apabila hasil tersebut
mendekati nilai 1, maka aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau terkonsentrasi. Kemudian untuk yang specialization index atau SI, analisis ini digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah tersebut memiliki aktivitas yang terdiversifikasi atau memiliki aktivitas yang terspesialisasi. Ini nanti hasilnya, jika hasil perhitungan memiliki nilai yang mendekati 0, maka artinya di wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas atau diversifikasi. Sedangkan hasil analisis memiliki nilai yang mendekati 1, maka wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Nah, selanjutnya untuk tanpa berlama-lama kita langsung mempraktekkan secara langsung perhitungan dengan rumus LQ-SI. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan perhitungan LQ dari data PDRB Kabupaten Probolinggo tahun 2015 dan 2019 dan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan 2019. Yang pertama kita mencari LQ tahun 2015. Masukkan nilai rumus ini. Rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan kurung XIJ atau nilai aktivitas jenis sektor di wilayah kabupaten dibagi total keseluruhan PDRB di Kabupaten Probolinggo kurung dibagi kurung nilai aktivitas sektor I di provinsi dibagi total keseluruhan sektor di provinsi. Jadi ini kurung. Nah, ini apabila hasil dari perhitungan LQ lebih dari 1, maka sektor dinyatakan sebagai basis. Nah, untuk ke bawahnya kita kunci. Kita kunci dengan dolar. Kita tarik. Salah. Nah, seperti ini. Nanti ini kita total sum enter. Nah, ini adalah keseluruhan total dari perhitungan LQ. Mari kita kelompokkan
menurut yang tadi, apabila nilai LQ lebih dari 1, maka sektor ini pada kabupaten termasuk dalam sektor basis. Ini basis. Nah, itu dia perhitungan dari LQ tahun 2015. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menghitung LQ dan SI. Yang pertama, kita belajar tentang menghitung LQ atau Localization Index. Data yang digunakan adalah data perkebunan Kabupaten Probolinggo tahun 2015. Ini ada nama kecamatan, data produksi kelapa, kopi, tebu, dan tembakau. Yang pertama, dari data ini kita menjumlahkan semua dengan rumus sum. Setelah kita jumlahkan, kemudian dijumlahkan lagi dari hasil keseluruhan tiap kecamatan. Caranya sama sum dan kita tarik. Nah, ini adalah jumlah produksi pertanian pada tiap kecamatan. Nanti untuk penjumlahan ini dan penjumlahan keseluruhan ini hasilnya adalah sama. Kemudian kita beralih ke pemasukan dengan rumus LI. Sebelumnya kita copy. Kita hapus. Nah, cara untuk memasukkan rumus dalam tabel Excel. Yang pertama, untuk perhitungan pertama dengan 0,5 atau setengah dikali kurung 3 kali, kemudian hasil komoditas dari kelapa dibagi keseluruhan kurung dikurangi kurung jumlah
seluruh komoditas pada kecamatan dibagi jumlah seluruh komoditas kecamatan kurang 3 kali. Ini bermudah. Kemudian jika kita akan mengunci untuk mempermudahkan, kita kunci dengan tanda dolar. Ini, kemudian ini, dan ini. Tarik ke samping dan tarik untuk keseluruhan. Nah, jika ada yang seperti ini, maka kita ubah menjadi 0 untuk mempermudah. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan untuk tiap komoditas dengan sum Nah, ini adalah hasil dari perhitungan LI untuk tiap komoditas. Kemudian di sini jika hasil mendekati 0, maka aktivitas mempunyai tempat yang sama dengan cakupan wilayah yang ada di kabupaten. Di sini untuk jumlah yang mempunyai aktivitas mendekati 0 atau terkecil adalah pada komoditas tebu. Menjelaskan bahwa komoditas tebu ini mempunyai tempat yang sama apabila dilakukan pengembangan, bisa untuk banyak tempat dan tidak ada spesialisasi tempat seperti itu. Kemudian jika hasil mendekati 1, maka sektor cenderung memusat pada wilayah itu saja, atau dalam kurung aktivitas tersebut lebih baik jika diterapkan pada lokasi tertentu. Di sini kopi mempunyai hasil yang tertinggi atau mendekati 1, maka dia untuk pengembangan perkebunan kopi cenderung memusat dan tidak bisa sembarangan tempat. Oke, selanjutnya kita beralih ke perhitungan SI. Di perhitungan SI, yang pertama kita copy dulu sama seperti tadi untuk mempermudah. Nah, selanjutnya kita memasukkan rumus ini ke dalam Excel. Excel caranya sama dengan 0,5 dikali ABS kurung 3 kali data dari
ini dibagi ini total keseluruhan komoditas di kecamatan, kita tutup kurung, dikurangi, buka kurung, total keseluruhan komoditas X dibagi total keseluruhan komoditas di kecamatan. Maaf, ini kemudian kita sederhanakan 0,018. Kemudian untuk mempermudah kita mengunci poin rumus dengan tanda dolar. Maaf. Ini dan ini. Kita tarik menyamping, kemudian kita tarik back bawah. Nah, ini kita permudah jadi 0. Kemudian kita menjumlahkannya. Untuk yang LI kita menjumlahkannya per tiap komoditas. Namun pada perhitungan SI kita menjumlahkannya per kecamatan, total per kecamatan. Kita jumlahkan sampai bawah. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan SI. Kemudian, bagaimana keterangannya? Jika hasil mendekati 0, maka tidak mempunyai kekhasan. Namun, jika mendekati 1, maka wilayah tersebut sudah mempunyai kekhasan dibanding yang lain. Kita lihat bahwa nilai yang mendekati 1 adalah di Kecamatan Sumber. Berarti Kecamatan Sumber ini telah mempunyai kekhasan dalam bidang perkebunan. Sedangkan untuk angka yang terkecil adalah Kecamatan Pajarakan. Berarti menandakan bahwa di Kecamatan Pajarakan tidak mempunyai kekhasan khusus dalam bidang perkebunan. Oke, seperti itu contoh dari perhitungan SI, LI, dan juga LQ.